Hi, how are you doing? Nice to see you again with me, Reva Redam Santika on the Pachimil Belajar channel. In this video, I would like to share about database introduction. In this session, I would like to share about database system architecture, which is the fifth session of database introduction. Before we start our study, Reva would like to say thank you for this video. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my update video. In this video, we will learn about various forms of database system architecture, and the topic is about centralized and client-server architecture, server system architecture, parallel system, distributed system. So, and to make you know better about this material, don't worry, I will present all the presentation in Bahasa, and here they are. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam materi tentang parallel system. Parallel system adalah sistem yang menggunakan beberapa prosesor dan disk yang dirancang untuk dijalankan secara paralel. Selama hal ini tersebut digunakan untuk memperbaiki kinerja database. Teknologi paralel ini biasanya digunakan untuk basis data yang berukuran sangat besar, terabyte, atau sistem yang memproses ribuan transaksi per detik. Di parallel system ini adalah arsitektur bersistem paralel memungkinkan peningkatan kecepatan pemrosesan dan input-output dengan menggunakan lebih dari satu CPU dan hard disk secara paralel. Terdiri dari 4 bagian, ada share memory, prosesor membagi memori kepada umum, share disk, prosesor membagi sebagian kapasitas disk, share nothing, prosesor membagi bukan memori dan juga bukan disk, dan hierarchical, ini adalah gabungan dari berbagai arsitektur. Share memory, sini adalah penggunaan memori bersama. Share memory adalah sebuah arsitektur yang menghubungkan beberapa prosesor di dalam sistem tunggal yang menggunakan memori secara bersama-sama, dikenal dengan SMP, Symmetric Multiprocessing. Metode ini sering digunakan untuk bentuk workstation personal yang mensupport beberapa mikroprosesor dalam parallel DBMS. Kemudian menganut konsep RISC, Reduced Instruction Set Computer, yang besar berbasis mesin sampai membentuk mainframe yang besar. Arsitektur ini menghasilkan pengaksesan data yang sangat cepat yang dibatasi oleh beberapa prosesor. Tidak dapat digunakan untuk 64 prosesor di mana jaringan komunikasi menjadi masalah, bisa terjadi bottleneck. Dan berikut ini adalah gambaran dari arsitektur share memory. Share disk, penggunaan disk bersama adalah sebuah arsitektur yang mengoptimalkan jalannya suatu aplikasi yang tersentralisasi dan membutuhkan keberadaan data dan kinerja yang tinggi. Setiap prosesor dapat mengakses langsung semua disk, tetapi prosesor tersebut memiliki memorinya sendiri-sendiri, seperti halnya penggunaan acara sendiri-sendiri. Nah, arsitektur ini menghapus masalah pada penggunaan memori bersama tanpa harus mengetahui sebuah basis data di partisi. Arsitektur ini disebutnya dengan cluster. Oke, di sini bisa kalian lihat mereka berbagi disk. Oke, di mana setiap CPU memiliki memori masing-masing dan juga mereka di sini berbagi disk melalui interconnection network. Share nothing ini adalah penggunaan secara sendiri-sendiri. Share nothing sering dikenal dengan Massively Parallel Processing (MPP), yaitu arsitektur dari beberapa prosesor di mana setiap prosesor adalah bagian dari sistem yang lengkap yang memiliki memori dan disk. Basis data ini dipartisi untuk semua disk pada masing-masing sistem yang berhubungan dengan basis data dan data yang diberikan secara transparan untuk semua pengguna yang menggunakan sistem. Arsitektur ini lebih dapat dihitung skalabilitasnya dibandingkan dengan share memory dan dapat dengan mudah mensupport prosesor yang berukuran besar. Kinerja dapat optimal jika data disimpan di lokasi DBMS. Paralel teknologi ini biasanya digunakan untuk basis data yang berukuran sangat besar atau terabyte atau sistem yang memproses ribuan transaksinya per detik. Oke, ini disebutnya sebagai share nothing. Karena apa? Karena setiap CPU memiliki disk dan memori masing-masing. Berikutnya adalah hierarchical. Nah, hierarchical ini adalah gabungan dari berbagai arsitektur di mana sistem terdiri dari node yang share memory dihubungkan oleh jaringan interconnection. Sistem hanya berbagi komunikasi dengan satu sama lain, membuat secara keseluruhan arsitektur intersystem share nothing. Oke, di sini setiap prosesor, biasa saja di sini penggabungannya adalah mereka juga berbagi disk dan berbagi memori. Oke, atau juga penggabungan dari share disk dan share
share memory. Dan berikutnya kita akan masuk ke pembahasan tentang distribute system. Berikutnya adalah kita bahas tentang distribute system. Sistem database terdistribusi ini adalah bentuk dari DBMS secara fisik, dapat dipisah-pisah dan diletakkan pada lokasi yang berbeda sesuai dengan lokasi bagian-bagian organisasi tetapi saling berhubungan. Oke, di mana bagian-bagian seperti kemahasiswaan, keuangan, pengajaran ini mereka memiliki DBMS yang terpisah-pisah gitu ya, dan tetapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Nah, sistem database terdistribusi adalah sekumpulan data yang secara logis adalah milik satu sistem yang sama, tetapi secara fisik tersebar pada beberapa tempat di jaringan. Basis data disimpan di beberapa komputer. Komputer pada sistem terdistribusi berkomunikasi dengan satu sama lain. Tidak saling berbagi memori atau disk. Komputer pada sistem terdistribusi disebut sebagai site atau node. Kenapa menggunakan database terdistribusi? Pertama adalah organisasi modern yang terdiri dari unit usaha yang terpisah dan berotonomi. Dapat dipastikan memiliki kebutuhan untuk bertukar data antar bagian atau departemen. Biaya komunikasi data terlalu mahal jika menggunakan database terpusat. Kemudian integrasi berbagai jenis database perusahaan dan kebutuhan database duplikat untuk recovery. Keuntungan dari database terdistribusi itu adalah pertama adalah ketersediaan dan keandalan. Gangguan pada satu bagian masih memungkinkan sistem untuk berfungsi. Yang kedua adalah kewenangan administrasi lokal, pembagian tugas dan tanggung jawab pemeliharaan database lokal dengan berkembangnya secara modular. Penambahan komponen baru lebih ekonomis tanpa mengganggu bagian yang lain. Biaya komunikasi rendah, sudah dipastikan mayoritas akses adalah akses ke database lokal bagian. Respons sistem umumnya cepat, juga mayoritas akses adalah akses ke database lokal bagian, tergantung kesesuaian antara pembagian atau distribusi data dengan pola penggunaannya. Kekurangannya adalah kompleksitas dan harga DBMS yang tinggi, beban komputasi tinggi untuk koordinasi antar database, kompleksitas penjamin integritas data, terutama untuk pengubahan data, dan respons sistem bisa lambat jika harus mengakses database lewat jaringan. Contoh dari sistem database terdistribusi adalah replikasi data. Oke, di sini pada bagaimana mendistribusikan data pada database terdistribusi, itu pertama kita bisa melakukan replikasi data. Setiap perubahan pada satu database di-copy ke database yang lainnya secara periodik. Partisi horizontal distribusi record dari tabel-tabel sesuai dengan pemakaian atau kepemilikannya. Partisi vertikal distribusi kolom field dari tabel-tabel sesuai dengan pola pemakaian atau kepemilikannya, atau gabungan dari 1 dan 2. And this is the end of the video about learning database system architecture. If you have any suggestion and comment, don't hesitate to leave your message in the box below. Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe, and activate the notification bell so you can be the first to know my other video. And certainly I become more exciting to create another video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.